Nih, yang sebelah sini. Ini keriting, merahnya juga bagus. Dia ukurannya juga size-nya pas-pasan lah sama dua, ndak bisa membedakan lah. Nah kalau ini yang sebelah sana. Ini yang di sebelah itu yang daunnya kayaknya agak lebih muda ya Mas warnanya. Ya. Terus untuk pencegahan yang awal busuk batang atau nanti udah mulai berbuah, pencegahan busuk batang sama patek. Dewi kan ngerti Mas, bedane opo to, terus engko perawatane penak endi to, engko terus hasilnya lumayan endi to ngono Mas. Kualitas yang bicara ya Mas ya. Kualitas yang bicara, nggak usah kita yang ribut. Bener sekali. Hari ini saya kebetulan lagi memang jadwal kesini ke tempat Mas Wiwit ini kan dia lagi panen. Dan untuk hari ini dia lagi panen, kebetulan dia nanam 2 varietas ini Mas, jadi dari TB Asid semua. Jadi kami punya 2 varietas dari cabai keriting dari TB Asid. Itu yang satu itu mungkin udah dijelaskan sama Mas Wiwit. Yang satu itu yang pojok itu sana, yang separuh itu namanya Alpha F1. Yang ini separuh ke sana ini Brahma F1, mungkin ya udah nggak asing. Untuk Mas Wiwit ini alhamdulillah konsisten, memang dia berkali-kali, mungkin udah berapa kali ya Mas ya? 5 kali lah. Udah 5 kali ini memang dia nanam, ya alhamdulillah nanam dari varietas kami, yaitu ya ini Brahma F1 sama Alpha F1 ini. Alhamdulillah kok juga bisa diterima di pasar yang pasti itu. Alpha sama Brahma ini memang 2 varietas yang berbeda. Cuma untuk yang varietas Alpha ini dari segi karakter buah memang dia mempunyai karakter yang beda. Dari diameternya buah itu dia sekitar 0,9 sampai 1 mm. Jadi kalau untuk yang Brahma itu, untuk diameter Brahma dia lebih kecil dibanding yang Alpha. Jadi dia buahnya lebih keriting. Tapi untuk diameter buahnya sekitar 0,7-0,8. Terus kalau untuk yang Alpha tadi, buahnya dia lebih halus dan lebih besar. Yield tanamannya per tonase pasti yang untuk yang Alpha ini dia lebih bobot. Tapi alhamdulillah ini Mas Wiwit ini mempunyai tengkulak yang memang udah langganan. Belum launching seperti ini, memang kita perlu tes pasar dulu, memang tes market. Ya kita udah beberapa kali ini tes market di lapangan. Dan alhamdulillah bisa diterima di pasar, baik untuk dari segi kiriman luar kota yang pasti itu. Alhamdulillah dua varietas ini bisa masuk semua. Jadi mungkin ini udah panen berapa kali Mas Wid? Ini udah 9 kalau nggak 10 kali Mas. Nah ini seperti ini panenannya ini. Bisa dilihat sendiri. Sudah 10 kali. Alhamdulillah tidak ada komplainan ya Mas ya untuk alhamdulillah belum. Karena di pasar kami ini ya memang tidak bisa dipungkiri, memang kita masih ada tipe tertentu yang harus masuk di pasaran, terutama misalkan itu biasanya di diameter buah. Terus yang kedua itu yang pasti itu ketahanan buah. Jadi untuk kiriman luar kota itu dia itu tahan apa enggak. Kalau dia kok di luar kota misalkan di Jakarta atau di mana dia udah lonyot atau apa, udah dia enggak masuk. Alhamdulillah udah ya ini konsisten Mas Wid ini udah 5 kali ini buktinya. Jadi memang sampai sekarang alhamdulillah memang masih konsisten, tidak ada komplain apapun, baik luar kota maupun lokalan sini memang buahnya bisa diterima pasar. Terus ini Pak, dari segi tanamannya kita lihat kan kayaknya juga ini masih seger-seger, hijau-hijau. Mungkin ada beberapa yang kuning sih ya Pak ya. Brahma sama Alpha ini apakah dia udah tafi apa belum ya? Tanaman Brahma sama Alpha ini dia cenderung belum tahan virus Mas. Jadi dia lebih ke toleran virus. Ya bisa dilihat untuk lahan ini ada beberapa, tapi nggak ada 5%, pasti ada yang terkena virus. Tapi alhamdulillah masih aman. Nah nanti monggo komentarnya Mas Fit gimana untuk ketahanan penyakit, gimana Mas untuk virusnya sendiri? Alhamdulillah ya tahan sama. Kalau sekarang kan daerah sini yang banyak itu apa Mas? Layu fusarium, layu dari bawah itu banyak sekali daerah sini ya. Alhamdulillah tanaman saya yang jenis Alpha, Brahma, alhamdulillah minim banget.
di ketahanan virus itu. Oke, berarti walaupun dia belum TAFI pun ini tetap bisa dibilang masih aman ya Mas ya untuk tanam. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sebelah sana juga banyak yang kuning ya Mas ya malahan ya. Kuning. Tapi masih banyak yang layu fusarium. Layu fusarium. Tanya sama daerah Kopengan sini banyak banget yang layu fusarium. Berarti mungkin lagi tren penyakitnya yang daerah sini layu fusarium ya. Cuman yang untuk si Alpha sama Brahma ini bisa dibilang Alhamdulillah, dia kuat. oke, ya, masih kuat. Satu dia kuat, nomor 2 ya tetap kembali ke perawatan lah Mas. Tidak cukup dengan jenis varietasnya dan juga perlu perawatan yang tepat. Oke. Itu betul. Yang paling penting itu untuk tanaman itu walaupun ya penyakit itu pasti ada, serangan pasti ada, Pasti tapi ada. yang pasti kita itu untuk mengobati atau pencegahnya itu yang paling penting tepat sasaran. Paling utama. Siap. Oke, baik. Mungkin sedikit banyak informasi kita udah dapat ya bolo-bolo ya. Mulai dari si tanaman, jenis, termasuk obat-obatnya. Mungkin nanti bisa di komen buat teman-teman yang mau cari-cari anu. Oh ya Pak, kalau ini belinya nanti bisa ke Jenengan apa di mana ya Pak ya? Bisa nanti ada di kalau di kami di daerah khususnya untuk daerah Getasan sini kami ada di satu daerah di daerah Ngablak itu ada kios. Nah, nanti mungkin tadi yang disampaikan sama Mas Wiwit ada nanti di kios Tani Asri. Oh, berarti selain jual obat-obatan juga jual benih ya Pak di sana ya, termasuk dari yang TB Acid ini. Oke, nanti buat teman-teman yang yang mau nyari, mau nanam, nyoba ini dan mau konsultasi bisa lah nanti mampir ke Tani Asri. Kalau yang jauh nanti bisa lah di komen, nanti kita kasih kontaknya gitu ya Pak ya. Siap. Oke, mungkin di segitu Pak dan Mas Wiwit ya buat informasinya. Ini cabenya mantep banget, terus informasinya juga tadi udah lengkap mulai dari diameter, ketahanan dan lain-lainnya. Oke. Ya mudah-mudahan bisa buat rekomendasi untuk para petani lah Mas. Ya mudah-mudahan bisa menjadi peluang dan bisa dibudidayakan. Nah itu ya teman-teman ya. Oke Mas Fit, pesan dan pesannya apa ini Mas Fit? Atau Pak Arya ini mungkin kalau ini Pak Arya kasih pesan dan pesan. Apa janjian pesan dan pesannya? Pesannya dulu. Apa? Oke Mas, mungkin ada pesan dan kesan buat petani-petani di Indonesia Mas. Ya tetap semangat buat petani-petani muda di Indonesia. Semangat. Siap, semangat. Oke, thank you buat semuanya. Terima kasih. Monggo kulo tak nyuwun pamit. Oke, siap-siap. Ya sapa ngerti bar iki. Wah, iki nyantol-nyantol ning nggon kantong iki lumayan iki. Boleh ya Mas Wit ya? Boleh banget. Oke, nak ning kene jiko aman, nak ning pasar dikon bayar. oh, ada catatannya ini. Oke, sekian ya Mas Wit ya. Thank you. Wih, mantep bolo. Ngene ora do gelem nandur iki lho bolo. Oke guys, kali ini kita udah berada di Tani Asri Mandiri Pasar Ngaba. Yang tadi disepil sama Mas Wiwit nih tempatnya. Ini di dekat rumah makan SS ya ini. Nah, situ kan Pasar Ngaba nih di sekitar sini ya. Jalan Kopeng Magelang. Nah, ini tempatnya. Tak cari tadi siapa yang namanya Mas Nur. Wih, ini pupuknya kok kayaknya komplit banget, Bro. Tuh. Nah itu ada Mas Nur. Halo Mas. Halo. Dengan Mas Nur ya? Ya. Oke, nah ketemu langsung sama Mas Nur nih yang petugas, katanya petugas lapangan sing baik hati, ramah, tidak sombong, rajin menabung ya Mas ya. Ya kayak gitulah. Wah ini Gimana Mas? Nah ini Mas, aku ki tadi mampir ya ke tempat Mas Wiwi, terus katanya kok kalau mau sepil-sepil obat, beli obat di sini dan termasuk bisa meracikan ya Mas ya, benar? Ya. Benar. Gimana? Kalau ini namanya kios apa Mas? Kios Tani Asri Mandiri Pasar Ngablak. Oh, lokasinya Di Pasar Ngablak depan toko Mas Dinar. Toko Mas Dinar ya? Ya. Kayak sing toko Mas-masan. Woi, baik. Oke Mas. Mas kalau nomor teleponnya di sini ada nggak Mas? Ada. Berapa Mas? Bisa sebutin? Bentar Mas. Lali. Saya lupa. Oh iya aman. Nomor saya ya Mas ya. Oke. 0888 0912 6591. Oke, itu tadi nomor ya. Nanti tak catat di bawah sini ya. Misal
ada yang mau butuh tanya-tanya atau apa ya Mas? Bisa ya Mas ya? Siap-siap. 1 kali 24 jam ready? Ready. Oke. Kalau di sini tuh sebagai apa ya Mas ya? Sebagai petugas lapangan toko tani asri mandiri. Kalau setiap tidak hari pasaran, saya di lapangan. Kalau hari pasaran Wage Paing Pasar Ngablak, saya khusus jaga di toko. Begitu. Oke lah. Terus untuk petugas lapangan sendiri itu biasanya tugasnya ngapain aja sih Mas? Untuk disuruh petani untuk mengecek keluhan-keluhan tanaman yang kena penyakit atau kekurangan pupuk-pupuk apa. Begitu nanti tukar kaweruh sama petani, saya kasih obatnya biar tepat sasaran. Oh, berarti ini termasuk dari fasilitas di toko ini ya Mas ya. Bisa dibilang kan kalau petani ada keluhan apa mending langsung disurvei, lihat tanamannya, terus nanti pengobatannya biar tepat sasaran Iya. gitu ya Mas. Wih, mantap sekali fasilitasnya ya Mas ya. Bisa kirim-kirim juga Mas? Bisa COD. Nanti telepon nomor yang tadi saya sudah cantumkan di situ. Oke. Nah, nanti kabarin mau minta apa, sekalian survei bisa. Langsung COD sampai rumah, lahan ready. Ready. Oke, mantap sekali fasilitasnya Lur. Ojo ragu-ragu langsung Rene ya Lur. Oke Mas, kalau di sini tuh Kak, tak lihat kayak obatnya komplit banget ya Mas ya di sini. Alhamdulillah Mas. Ada apa aja Mas? Ada obat, pupuk atau apa aja ini Mas? Yang tadi disurvei kali jenengan, tak spilkan obatnya. Oke. Kan itu lahannya Mas Wid. Ya. Tak spilkan obatnya nanti biar petani-petani yang lain yang ingin tanya-tanya langsung ke toko apa mau tanya-tanya tentang obat nanti tak spilkan. Oke, Bentar, boleh tak Mas. ambilkan dulu. Siap Mas, ditunggu Mas. A few moments later. Oke Mas, lanjut ke yang tadi ya. Untuk obat yang dari Mas Wiwit sendiri ya, tadi di tanaman cabai keriting ya. Oh iya, untuk pencegahan bule, untuk pencegahan bule, Mas Wiwit pakai asam amino yang mereknya Axel dari Maxi. Nanti di mix sama pupuk mikro dari Santani. Untuk 500 ml nanti di mix 5 picis Santa Mikro 2 itu. Terus kalau untuk pencegahan kutu-kutu, pencegahan kutunya trip atau tungau pakai Abamectin merek Densumax, nanti di mix pakai Acaricida yang mereknya Nomit gitu, nanti di mix. Terus untuk pencegahan yang awal busuk batang atau nanti udah mulai berbuah, pencegahan busuk batang sama patek itu tak sepilkan. Coba Oke Mas, wow, buka Mas untuk jenengan. Wis mantap nih, berarti banyak banget ya Mas. Iki ponak wong ra bingung Mas. Nilai kayak gini banyak ya Mas. Ini untuk pencegahan Dimetamorph merek Go Magic dari Maxi, dimix sama Azoxstar bahan aktif azoxystrobin untuk pencegahan busuk batang. Nanti ini pemakaian sampai tua. Untuk pencegahan patek juga bisa. Yang untuk awal ini nanti dimix sama Mancozeb biru yang mereknya Zetasep. Ada yang biru, ada yang kuning komplit. Yang biru ya Zetasep biru 800 gram, yang kuning 1 kilo. Tapi itu untuk isinya dan dosisnya sama ya Mas? Sama. Oh, cuman beda warna, beda isi Iya. beratnya aja. Iya. Oke. Terus untuk nanti udah pembuahan masuk klorotalonil. Klorotalonil nanti dimix sama Azoxstar ini lagi. Ini kan sistemik, ini kontak. Ini kontaknya bisa mati jamurnya. Kalau Mancozeb tidak, untuk pencegahan doang. Pencegahan ya Mas. Berarti emang tiap obat sendiri, tiap merek sendiri beda fungsi ya Mas. Iya. Terus Mas, kalau misalnya ya ada petani yang masih bingung ya, mungkin banyak yang petani mulai milenial atau petani yang mungkin baru mulai dengan caranya apa ya, wis capek kerja lah ya, ikut orang terus akhirnya pulang kampung jadi petani dan belum hafal obat-obatnya.
apakah bisa Mas diracik ke dari sini nanti tinggal aplikasi aja? Bisa. Nanti jenengan keluhani nopo, mangke tukar kawruh, mangke saya racikan, jenengan petani-petani tinggal pakai. Wes mantap sekali ya Mas. Berarti caranya tompo dadi pun ready ini Mas ya. Oke. Terus mantap sekali ya Mas ya, dari mulai obat-obatnya udah komplit, terus pupuk-pupuk juga ada ya Mas ya? Pupuk-pupuk ada. Terus alat-alatnya yang lain Mas? Ada. Ada ya? Servis tangki ada nanti. Bisa juga ya servis Ada, tangki, kan bisa. kadang kayak rusak dinamonya atau apa, ready di sini ya? Ya. Wes bapak sekali Pak main bola. Oke, berarti ini tadi ya macam-macamnya obat yang untuk di lahan Mas Wiwit ya. Tanam cabai keriting. Oke. Nah, oke Mas, kalau ini kan tadi mulai dari untuk perawatan ya Mas ya, ada untuk fungi, insek dan lain-lain. Terus kalau untuk pupuk pertumbuhannya Mas, di sini ada apa aja Mas? Pupuk pertumbuhan di sini ada 16 kijang. Nah, ini tak spilkan yang 5 kilo, 1 kilo ada. Oh, ini nih. Ya, Pupuk kijang. kijang. Kebalik. Maaf. Oh iya. Masuk sungguhnya nih ngisar ya Mas ya. Oke, ini NPK 1616 ya Mas Iya, ya? betul. Bisa mulai di aplikasi mulai kapan Mas? Mulai umur 30 hari. 30 hari setelah tanam ya? Setelah tanam nanti dikocor pakai ini, nanti dicampur sama asam humat. Asam humat bebas. Ada asam humat itu kandungan-kandungan itu berbeda-beda. Ada yang kandungan pembawanya kalium, ada yang silika, ada yang potasium, ada natrium, bebas. Berarti nanti disesuaikan sama kebutuhan si lahannya ya Iya. Mas ya. Berarti kan nggak harus yang pakai ini sama ini enggak, ini sama ini enggak ya, tapi sesuai kebutuhan ya Mas. Sesuai kebutuhan. Oke. Terus selain ini Mas, ini kan untuk pupuk pertumbuhan ya. Ya. Terus kalau untuk di fase-fase selanjutnya Mas, ada nggak Mas di sini untuk pupuk-pupuknya? Nanti untuk perangsang bunga. Perangsang bunga itu ada mik-mikangnya Mas. Oke. Ada yang di mik. Apa aja itu Mas, bisa Itu disepil? ada yang cair, di mik sama cair Mas. Bentar tak ambilkan Mas. Oke. Ah, Kika sama Santagro K40. GK sama Santagro 40. Oke, kalau ini fungsinya buat apa Mas? Ini untuk perangsang bunga dan bobot, terus sekalian pencegah rontok. Pencegah rontok ya. Nanti di mik pemakaian 15 ml per tangki. 15 mili per tangki. Untuk dosisnya Dosis yang 15. ini berapa, ini berapa? Ini nanti di mik aja. Oh, di mix aja. Jadikan 1 botol. Oh, berarti satu botol ini ketemu satu botol ini nanti Iya. buat 15 mili per 1 liter Per 1 liter. air. Oh, Per tangki 15 ml. per tangki 15. Terus untuk fase ini Mas, kalau misal pengisian ada Pengisian lagi? ini udah ada kaliumnya Mas. Oh, berarti enggak. Kaliumnya udah double. Lebih tinggi Mas. Oh, lebih tinggi ya kalau Iya. pakai ini ya. Oke, berarti udah paket komplit ya teman-teman ya. Terus misal Mas, ini bisa nggak kalau ada konsumen nih yang tanya, Mas, aku dibikinin obat mulai dari awal tanam sampai nanti akhir, obatnya apa wae diracik ke sisan semuanya di skok ini, itu bisa apa enggak ya Mas? Bisa Mas. Langsung paketan gitu? Iya, kayak yang namanya siapa? Mas Wiwit. Mas Wiwit. Mas Wiwit itu berawal dari bawah. Pupuk sama pencegahan layu, terus asam humat, terus fungsida, insek sama nutrisi tanaman, terus sama buah, insek-inseknya. Mas Wiwit kayak gitu Mas. Dari sini semua. Oh, berarti emang caranya ikut aturannya yang di sini, tapi memang sesuai permintaannya Mas Wiwit Iya. ya. Jadi yang di sini tinggal menyesuaikan. Sesuaikan. Terus nanti kalau ada keluhan-keluhan apa, ditanyakan ke toko Tani Asri Mandiri, insya Allah bisa tukar kawruh. Oke. Berarti kan untuk petani udah jangan ragu ya Mas ya, kalau bingung ini ngatasinnya seperti apa, ini pakai apa, nanti bisa langsung ditanyain di kontaknya yang tadi ya Mas ya. Siap. Oke, siap. Oke Mas, mungkin sedikit banyak kita udah terima kasih Mas ya, udah dibantu untuk informasinya, terus untuk ya ini pengalaman produk-produk ini juga macam-macam ya teman-teman ya. Siap. Buat yang belum tahu. Oke, sukses terlalu Mas buat Mas Siap. Nur dan Terima untuk kasih. Tani Asrinya.
thank you udah meluangkan waktunya ya Mas ya. Terima Oke, kasih. mungkin next bisa join lagi ketemu di lahan ya Mas sambil Oke, ngecek-ngecek. Kalau ada kata tutur saya bicaranya kurang sopan santun, mohon maaf. Oke, aman Mas. Oke, sip, mantap. Sukses terus ya Mas. Oke. Oke, serah. Dah, yuk. Oke guys, jadi segitu dulu untuk hari ini ya teman-teman. Wih, ini ada Pak Tentara. Nah, tuh kiosnya Tani Asri Mandiri Pasar Ngablak. Nah, ini yang buat teman-teman yang mau jalan-jalan nih depan toko dinar. Oke, mampir bakso juga bisa. Dan di daerah sini tuh masih banyak wisata-wisata ya teman-teman ya. Jadi kan selain dari segi pertaniannya, wisatanya itu juga macam-macam banget. Oke, mungkin nanti bisa mampir Ngablak dan sambil mampir ke Tani Asri Mandiri. Oke, sekian dulu teman-teman. See you on top. Mantap.